Shalom, saudara, silakan duduk. Saya bersyukur pada Tuhan. Hari ini tanggal 22 Mei, ya, hari Kamis nanti kita akan peringati hari kenaikan Tuhan Yesus. Jam 8 pagi saudara datang di tempat ini, ya. Kita akan adakan kebaktian peringatan Tuhan Yesus dan kemudian akan disusul dengan doa 10 hari dari tanggal 26 sampai tanggal 4 Juni setiap sore jam 7 malam. Dan kemudian juga ada berita untuk anak-anak sekolah minggu pada tanggal 29, jadi minggu depan. Minggu depan ini anak-anak sekolah minggu sudah bisa kita lakukan secara onsite. Saudara yang punya anak kecil, datang ya. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan jam 10 pagi, bertepatan dengan ibadah umum yang kedua. Ya, bertepatan dengan ibadah umum yang kedua, minggu depan. Saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 dan ayatnya yang ke-23 slide. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran dan kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal tersebut. Terus terang, membaca ayat-ayat ini saya tertarik pada kalimat yang terakhir. Tidak ada hukum yang menentang hal tersebut. Tidak ada hukum yang melarangnya. Apa yang tidak dilarang oleh hukum? Mengasihi, bersukacita, asal sukacitanya normal ya. Kalau sukacitanya karena ekstasi ya tidak boleh. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara, hal ini kita sering baca tentang buah-buah roh ini, 6 buah roh ini. Nah, kita akan kupas pada pagi hari ini, bagaimana ini bisa terwujud dalam kehidupan saya dan dalam kehidupan saudara. Slide pertama judulnya, ini bisa terwujud saudara kalau karakter kita dikuasai oleh Roh Kudus. Bicara soal karakter itu apa sih? Tabiat. Mungkin banyak orang mikir-mikir karakter itu apa? Tabiat saya juga cari di kamus itu yang supaya saya jelas. Karakter itu apa? Tabiat, sifat. Kalau tabiat, sifat ngerti itu ya. Orang itu mata tabiatnya jahat ya, jahat. Mulai dulunya jahat ya jahat, tabiat, sifat. Ya, karakter. Itu semua akan terjadi kalau karakter kita dikuasai oleh Roh Kudus. Slide ketiga. Apa akibatnya kalau kita dikuasai Roh Kudus? Ya, dia akan berbuah. Kemarin pagi itu saya baca renungan harian itu, saudara. Saya senang, tertarik di Our Daily Bread itu. Buah menjual pohonnya. Kalau kita nanam buah, menjual pohon buah, yang perlu kita lakukan supaya pohon buahnya laris apa? Tunjukin buahnya kayak gini loh. Ya toh? Ini dijual. Buahnya kayak gini kan, sekarang kan cangkokan biasa ya toh. Ini pohon dari induknya itu buahnya kayak gini loh. Dicipi, oh buahnya enak, pohonnya laku. Ya, kalau pohon buah-buahan, buah itu menjual pohonnya, dan buah itu, ini kenapa ya Pak Melki yang mulai tadi kok suaranya kayak gini nih? Dan buah itu, saudara-saudara, mencerminkan pohonnya seperti apa. Ya, kalau mau tahu pohonnya ya lihat buahnya. Sabar, saudara-saudara. Ini Hendra pada gini nggak datang ya? Hah? Oh. Ya, saudara. Saya tertarik sekali dengan renungan Our Daily Bread kemarin. Ya, dan buah itu mencerminkan hubungan, ya,
Kalau buah itu bicara soal kehidupan kita secara ini ya, seperti bagaimana Tuhan kehendaki, itu mencerminkan hubungan batiniah kita, hubungan rohaniah kita dengan Roh Kudus. Kalau hubungan batiniah kita, hubungan rohaniah kita dengan Roh Kudus itu benar, dikuasai oleh Roh Kudus, hasilnya hidup yang buahnya bagus. Kalau tidak, hasilnya ada buahnya, namanya harus berbuah, manusia harus berbuah, tapi buahnya jelek. Ya, slide ini mana? Yang dimaksud buah di sini adalah sesuatu yang nampak keluar. Ini suaranya kok enggak anu gitu sih Pak Pur, enggak Lukas gitu. Yang dimaksud buah di sini adalah sesuatu yang nampak keluar dan dapat dinikmati oleh orang-orang lain. Orang-orang yang dekat dengan orang tersebut akan melihat perbedaannya secara jelas dan tentu perubahan ke arah yang positif. Ya, buah itu nggak dinikmati oleh pohonnya sendiri. Nggak ada pohon jeruk makan jeruk. Kalau pohon jeruk makan jeruk itu jangan dijual, ditonton. Ya, tapi kehidupan kita kan bukan ditonton, saudara. Ya, kalau saya di depan gini ini bukan buat ditonton. Ya, tapi ya orang Kristen itu bukan ditonton ya, singer, song leader itu bukan buat ditonton, tapi buahnya dinikmati oleh yang lain. Kalau ditonton buahnya dinikmati sendiri. Ya, kita itu bukan begitu, saudara. Kita itu menghasilkan buah, ya, dan buah itu dinikmati oleh orang lain. Ya, buah menjual pohonnya. Katanya kemarin, ya kalau buahnya bagus, pohonnya dibeli orang. Kalau orang Kristen berbuah dengan buah Roh Kudus, orang tertarik pada Tuhan Tuhan tertarik pada Tuhan Yesus. Tidak ada hukum yang menentangnya. Kadang-kadang kita kerasa kok kita itu ditentang sana, ditentang sini. Mungkin sebelum kita melihat orang lain kenapa menentang kita, mungkin lebih baik kita lihat aku berbuahnya kayak apa. Ya, karena buah itu memang betul menjual pohonnya. Ya, pohon yang buahnya baik, dia dibeli orang, bukan cuma buahnya, hak pohon-pohonnya dibeli. Ya, tidak ada hukum yang menentangnya, diterima oleh semua orang. Itu sebabnya kalau kita ada di tempat ini diterima buah yang baik ya saudara-saudara ya, supaya buah menjual pohonnya. Ya, kehadiran kita jadi berkat buat masyarakat di sekelilingnya. Ya, yang menjadi berkat itu bagaimana? Ini saya ngelantur enggak kalau ngomong gini, tapi mungkin ada betulnya juga. Jangan klakson di sekeliling kita sepi misalnya gitu ya, orang gereja klakson bikin ribut aja gitu ya. Nah itu kan enggak berbuah dengan baik ya. Parkir jangan seenaknya sendiri misalnya, jangan dibuka pintu rumah orang gitu ya. Jadi saya mau kasih tahu saudara ini, kalian ini menyimbang ya. Ini dari sini ke situ itu kosong, tidak ada penghuninya. Dari situ ke sana ada penghuninya. Ojo parkir ngarepe pintune wong. Apa itu motor, apa itu mobil, kecuali kalau kosong ya di sebelahnya nggak apa-apa. Parkirlah di sana ke arah situ. Itu saudara jadi berkat secara pasif. Ya, kalau enggak nanti orang yang punya rumah keluar, motor wong gereja. Nah, kita kan enggak bisa berkat, saudara. Kita enggak jadi berkat, kita jadi kutuk malah. Ya, ingat-ingat ya. Pokoknya parkir itu batasnya tembok ini loh. Ya, tembok ini di luar ke sini, ke sana boleh, ke sana tidak kalau mau berbuah. Secara gampang, ya. Itu kan gampang, itu enggak sulit itu. Ya, tidak mengganggu orang. Ya, itu gampang. Jadi memang paling enak mana kosong kita masuki, tapi kita tidak begitu. Ya, ingat saudara-saudara, berbuah. Buah Roh Kudus tidak mementingkan diri sendiri. Ya, ini saya sedikit ngaco ya khotbah. Saya lanjutin aja supaya enggak tambah
ngaco ya. Perubahan ke arah yang positif. GB Raja Wali menjadi berkat buat perumahan Villa Kecapi Mas. Dengan tingkah lakunya, dengan tutur katanya, dengan sembarang kalir, semuanya ya. Dengan semua hal. Lanjut. Tia. Nah, tadi dikatakan kita tidak berbuah kalau kita tidak dikuasai Roh Kudus. Ya, nah untuk dikuasai Roh Kudus nomor satu tentunya perlu penuh dengan Roh Kudus. Coba lihat hatinya, di hatinya ada Roh Kudus atau belum? Ya, nanti tanggal 26 dan seterusnya 10 hari kita akan doa. Ya, ajak saudara-saudara datang di sini. Ya, sudah ada tempatnya, kita doa, kita berdoa, kita mohon supaya kita ini adalah orang-orang Kristen yang bukan cuma bertobat lahir baru, tapi juga dipenuhi Roh Kudus. Nah, kalau dipenuhi Roh Kudus bisa dalam pengaruh dari Roh Kudus, ya, bisa dikuasai oleh Roh Kudus. Bagaimana sih orang kalau dalam pengaruh dalam kuasa Roh Kudus? Nomor satu, orang itu sebetulnya memiliki pikiran dan perasaan Yesus Kristus. Roh Kudus itu disebut sebagai Roh Kristus, sebagai Roh Allah, sama ya. Nah, di dalam hatiku, maka dia akan menguasai pikiranku, menguasai hatiku. Apa pikiran Kristus? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, dipenuhi Roh Kudus, ya, kita dalam pengaruh Roh Kudus, pikiran dan perasaan kita itu jadi selaras dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Ya, kalau saya lihat orang jelek ya orang itu ya, masa orang mukanya kayak gitu kan, kadang-kadang kita menilai orang dari itu, lalu kita meskipun bukan juri kecantikan, kita memberikan penilaian pada seorang ayu, elek, cakep, gitu. Nah, kalau kita mata manusia kita melihatkan seperti itu, tapi kalau kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus, maka lihat di samping saudara siapa? Lihat di samping saudara siapa? Coba lihat. Siapa? Kalau saudara punya pikiran dan perasaan Kristus yang saudara lihat di samping saudara siapa? Gak tahu, aneh. Ada nggak di samping saudara itu manusia atau roh? Siapa sing kau telok? Siapa yang saudara lihat? Saudara, kalau Tuhan lihat saya, yang Tuhan lihat adalah peta dan gambarnya. Ya toh? Diciptakan dalam peta dan gambar Allah, dipulihkan dalam peta dan gambar Allah. Pikiran Kristus bukan ayu, elek, ganteng. Perempuan tuh ayu atau elek? Kalau laki ganteng apa-apa? Sama elek. Oh, tapi kalau elek itu laki dan perempuan sama ya. Bukan gitu saudara. Ya, tapi yang Tuhan lihat adalah ini adalah peta dan gambarku. Maka penilaian kita terhadap sesama manusia akan beda. Kita nggak akan pernah bilang kepada seseorang, nggak level. Yang kita bikin nggak level itu peta dan gambar Allah, benar nggak? Memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Kapan itu terjadi? Slide berikutnya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, kalau nggak dipenuhi Roh Kudus ya nggak bisa, akan memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Kapan? Jika orang tersebut mengikuti pimpinan Roh Kudus. Ya. Jika orang tersebut memiliki pimpinan Roh Kudus dalam pengaruh dari Roh Kudus.
Ya, kalau kita dalam pikiran, dalam pengaruh Roh Kudus, maka kita tahu isi hati Tuhan. Dalam 1 Korintus dikatakan, siapa yang tahu isi hati Tuhan kecuali Roh Tuhan? Siapa yang tahu isi hatinya? Itu hati saya, kecuali roh saya. Nah, kalau kita ada Roh Kudus dalam kita, kita tahu isi hati Tuhan, pikiran dan perasaan Kristus. Dampak yang dihasilkan kemudian adalah, ya, karena Kristus penuh belas kasihan, kita juga melas ning wong. Ya toh? Kita juga melas ke orang itu, rendah hati. Ya. Rendah hati, nggak merendahkan orang, memperhatikan kepentingan orang lain. Ya, saya ini rumahnya di pinggir jalan, saudara, rame. Dulu waktu beli sepi, ya, rame. Saya bilang, orang nggak memperhatikan kepentingan orang ya kayak ini, ya. Dulu ya, hampir setiap kali saya masuk rumah atau keluar rumah, ada mobil atau motor parkir di muka saya. Enak enggak? Enak enggak? Bayangkan aja, satu hari saya itu datang jam 8-9 malam, motor di muka, mobil persis di muka rumah saya. Saya turun, tak golei, tak cari orangnya, enggak ada. Sampai akhirnya hotel di depan itu membantu. Dia punya CCTV. Ya, dokter bilang gini, Pak Kuncoro ini. Oh dokter, orangnya itu tadi ke sana, rupanya makan di sana. Saudara, makannya kurang lebih jaraknya 100 meter dari rumah saya, parkirnya dibuka pintu. Ya ampun, saya cari sudah setengah jam lebih, saya datang, tak pisui sama saya, terus terang aja. Saudara, saya ini enggak jadi berkat di situ. Jadi kalau saudara memaki orang enggak jadi berkat, tapi malam tak pisui semua saya. Ya. Nah, saudara, memperhatikan kepentingan orang lain. Until that day, sampai hari ini, ya, sampai hari ini itu terjadi. Ya, saudara, mari, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, ya, perhatikan kepentingan orang lain juga. Slide berikutnya. Lalu orang yang memiliki, yang di bawah pengaruh Roh Kudus itu tidak kekanak-kanaan, saudara, tidak kekanak-kanaan. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat ke-11 dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir sebagai kanak-kanak. Umure piro ae kekanak-kanaan. Ya. Sekarang sudah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Tidak lagi mempunyai sifat kekanak-kanakan. Apa? Tetapi orang dewasa mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Anak kecil mesti dikasih tahu, jangan ya, jangan. Malah dicoba. Anak kekanak-kanak, orang kekanak-kanakan kayak gitu. Ya, api panas, jangan ya, nanti malah dicoba. Itu kalau kekanak-kanaan. Ya, mesti dikasih tahu ini jangan, itu jangan, itu jangan, ini jangan. Tapi kalau orang dewasa tahu membedakan. Ini jahat, enggak. Kalau saya kasih tahu juga sudah bisa membedakan. Ini bagus, ini yang harus saya lakukan. Di bawah pengaruh Roh Kudus, saya dan saudara tidak kekanak-kanaan. Kekanak-kanaan itu gini, pikirannya wis tuwek, rambutnya wis putih, tingkah lakunya kayak anak kecil. Ya. Nah, tapi kita bisa membedakan yang benar dan yang salah, menjadi dewasa. Menjadi dewasa dan bisa bertanggung jawab atas pikirannya. Nggak semuanya takdir baik.
Orang Kristen itu saudara, ada takdir. Takdir itu, saya itu Cina, lahir di Indonesia, itu takdir. Kenapa? Saya nggak pernah pindah Indonesia. Saya nggak pernah pindah Indonesia. Kapan saya pindah Indonesia? Itu kan takdir. Perbuatan dari nenek moyang saya. Ya. Tapi kalau saya naik mobil 140 km per jam lalu nabrak, itu takdir atau bukan? Bukan. Soalnya kalau kita naik mobil, saudara, disertai Tuhan, malaikat itu tahu aturan lalu lintas, ada tulisannya. Malaikat itu baca, 100 km per jam. Dia akan lari 100 km per jam. Kayak lari berandang 140. Malaikatnya ketinggalan, saudara. Waktu kita sudah nabrak, bruk, habis, malaikatnya baru datang. Orang yang dewasa tahu yang boleh dan yang tidak. Seringkali saya kekanak-kanakan dalam hal ini, tapi mesti robah, wis tuwek ya. Saya sering kali ngomong sama saya, iya ya, saya itu sering selamat aja naik mobil itu karena Tuhan itu murah hati gitu loh ya. Mungkin kalau Tuhan kamu murah hati, selama mati malaikatnya ditinggal di belakang. Lanjut. Jadi orang yang dikuasai Roh Kudus akan mengetahui kehendak Allah dengan baik. Orang tersebut bisa membedakan yang baik dan yang jahat dalam hidupnya. Mereka lalu bisa memilih yang sesuai dengan kehendak Allah yang baik. Itu kehendak Allah. Pikiran mereka tertuju kepada perkara-perkara yang di atas, mengalami perubahan-perubahan dari sifat yang buruk menjadi sifat-sifat yang dapat dipertanggungjawabkan. Pikirannya jadi ke atas. Allah maunya gimana sih? Allah itu maunya bagaimana? Jadi kalau dikatakan memikirkan perkara-perkara di atas itu bukan memikirkan, aduh sorga, lupa dunia. Saudara masih di dunia, ya, harus jadi berkah di dunia ini. Pikiran perkara di atas itu menurut saya, memikirkan yang dikehendaki Allah itu loh apa? Ya, memikirkan yang dikehendaki Allah itu loh apa? Oh, saudara, saya pikir kalau saya bisa begitu, aman dan damai. Kalau jemaat ini semuanya bisa mau tunduk terhadap pengaruh Roh Kudus, aman dan damai, saudara. Ya, aman di rumah, aman di gereja, penyebar damai di masyarakat. Penyebar damai di masyarakat. Ya, jadi dua, kalau kita pikirannya itu dipengaruhi Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, ya, kita nggak lagi kekanak-kanaan, nggak kekanak-kanaan, tapi dewasa, tahu yang benar dan yang salah. Yang ketiga, hasilnya tabiatnya jadi unggul. Tabiatnya jadi unggul. Kenapa tabiatnya jadi unggul? Jadi beda dengan tabiat di dunia ini. Ini namanya unggul. Ya, karakternya jadi unggul. Nah, karena saya baru ngerti karakter itu tabiat, saya pakai nama tabiat aja. Tabiatnya jadi unggul. Jadi beda. Saya tidak akan uraikan satu-satu. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal ini. Tidak dilarang. Nah, ini saya tidak uraikan, nanti Pak Heru minggu depan. Saya lanjutkan slide terakhir aja. Saudara, saya ulangi tadi dari awal saya katakan, pohon nak makan buahnya. Ya. Tapi pohon bermultiplikasi dari buahnya. Ngerti nggak? Pohon tidak ada pohon makan buahnya. Tapi pohon itu menjadi anak, menjadi banyak karena dia berlipat kali ganda. Dari mana? Dari buahnya. Kalau zaman dulu orang makan dari bijinya enak, bijinya ditanam. Satu pohon jadi 2 pohon. Kalau zaman sekarang
saya itu bukan pertanian sih ya, mungkin dicangkok atau apa ya, buah yang baik menyebabkan pohon itu jadi banyak. Nah begitu juga kehidupan kita, saudara-saudara, dirasakan oleh semua orang yang di dekatnya. Kasih yang semakin besar kepada Allah dan semua orang, makin sabar, tenang, murah hati, penuh kebaikan, kelemah lembutan, setia, dan penguasaan diri. Untuk saat ini saya tidak uraikan Pak Heru minggu depan. Saudara, ini kalau orang punya karakter seperti ini, tidak ada hukum yang menentangnya. Tidak ada larangan hukum. Tidak ada yang melarang. Dimanapun tidak ada yang melarang. Ini harus menjadi bagian tak terpisahkan dari saya dan dari saudara. Dan bisa sebetulnya. Masalahnya cuma mau dikuasai Roh Kudus atau mau dikuasai rohnya sendiri. Ya, kalau dikuasai rohnya sendiri, ya bawaannya marah aja, tersinggung aja, bawaannya semaunya sendiri, ya. Tapi kalau dikuasai Roh Kudus, kita punya sesuatu yang akan memberkati orang lain, yang akan memberkati tetanggamu, yang akan memberkati pembantumu, yang akan memberkati orang yang duduk di sebelahmu. Saudara ini kenal enggak sing duduk di sebelah itu siapa? Kenal? Kalau nggak kenal kebuacut. Wong yang duduk di sebelah ini istrinya. Suaminya, ya, tapi enggak, ini yang ini sama yang itu kenal enggak, yang itu sama yang itu kenal enggak, gitu belum tentu toh. Ini kan bagunya kursinya 6, ada 6 orang yang duduk, ya toh, 2 suami istri, 2 suami istri, 2 suami istri. Nah, yang ini kenal enggak, gitu ya. Sudah jadi berkat, jadilah berkat buat orang yang ada di dekatmu, ya, jadilah berkat bagi orang yang di dekatmu. Bagaimana? Saudara, sarananya ada. Maaf, ini saya katakan Roh Kudus sebagai sarana, bukan sarana sebetulnya ya. Tapi kalau dia ada di hati kita, dia yang memampukan, ya bisa kita katakan sebagai sarananya lah, meskipun itu tidak tepat. Ya, kalau sarananya ada, mestinya bisa kan gitu ya. Ya, mestinya bisa. Nah, Roh Kudus di hati kita memungkinkan kita bisa kalau kita mau. Dan saya harap saudara mau. Kalau saudara orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, saudara hari ini mengambil keputusan, saya mau dengar apa perkataan Roh Kudus. Kalau saudara belum dipenuhi Roh Kudus, datang nanti tanggal 26 setiap sore di sini, kita akan berdoa mengadakan pemulihan supaya kehidupan kita dipenuhi Roh Kudus. Ada pemulihan, ya. Tuhan memberkati saudara. Kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari worship leader. Nyanyi yang sudah disiapin. Jemaat kita berdiri sama-sama aja ya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
pada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, bahwa Engkau tidak meninggalkan kami piatu di dunia ini. Kami akan memperingati hari Kamis nanti Engkau tentang kenaikan-Mu ke surga. Tapi sekaligus juga kami mau mengingat bahwa Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami piatu. Ada satu yang akan Tuhan curahkan pada waktu itu, dan saat ini Tuhan sudah mencurahkannya di dalam hati orang-orang yang percaya, dalam hati anak-anak-Mu, Roh Kudus yang merepresentasikan Engkau di dalam hidup kami, yang membuat dunia ini bisa melihat Yesus melalui kami, melalui tabiat kami, melalui karakter kami yang seperti Engkau. Tuhan, tolonglah supaya apa yang kamu sampaikan pada pagi hari ini menyadarkan kami semuanya yang sudah dipenuhi Roh Kudus untuk hidup dalam pengaruh Roh Kudus, pemimpin kami, penasihat kami yang ajaib itu. Kalau kami belum dipenuhi Roh Kudus, bangkitkan kerinduan di dalam hati jemaat ini untuk dipenuhi Roh-Mu, supaya Tuhan, kami semua jemaat ini mempunyai tabiat karakter yang unggul, yaitu karakter Kristus, tabiat Kristus, menjadi berkat hidup kami, menjadi berkat untuk orang lain, karena kami diberkati, karena kami dipanggil untuk diberkati, kami menjadi berkat. Tuhan, jamahlah jemaat Tuhan ini, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah mereka mengikutinya secara online. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, membangkitkan kerinduan dalam hati kami masing-masing, kemauan untuk taat, kemauan untuk dipenuhi dengan Roh-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah ini dan yang akan melayani nanti di ibadah anak-anak dan ibadah umum kedua. Tuhan berkati, pakai, urapi supaya pelayanan kami Tuhan memuliakan nama-Mu, memberkati jemaat-Mu. Dan kalau ada pergumulan-pergumulan doa, Tuhan, Engkau menjawabnya. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Mari Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai saudara-saudara ini, memberkati mereka untuk hari-hari yang akan datang, yang Tuhan karuniakan kepada saudara-saudara yang berulang tahun ini. Hidup mereka di tahun yang akan datang lebih baik daripada hidup mereka kemarin dan seterusnya. Di ulang tahun ini segala sesuatu menjadi baru, menjadi bertumbuh, menjadi dewasa. Berkati saudara-saudara ini. Kami berdoa Tuhan buat setiap saudara yang telah memberikan persembahannya ke dalam perbenaran rumah-Mu. Sekiranya Engkau sendiri ya Tuhan akan memberkati mereka dengan berlipat kali ganda. Meskipun saat sekarang ini banyak orang susah, kami diberkati dalam-Mu, karena kami diberi apa yang kami butuhkan, karena kami belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami.
Kami memandang kepadamu, bukan kepada manusia yang lain. Kami memandang kepadamu, bukan kepada dunia di sekitar kami. Mencukupkan apa yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami. Terpujilah namamu selama-lamanya Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, mohon Engkau sendiri Tuhan menyertai kami, melindungi kami. Kami pulang dengan damai sejahtera, kami pulang dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan sendiri. Tolong ya Tuhan, kami keluar dari tempat ini, kami akan melewati pos satpam, kami keluar dengan sejahtera, melewati mereka dan membagikan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan sendiri. Sehingga saudara yang ada di pos satpam ini, siapapun mereka, entah itu Pak Zainuddin, entah itu Pak Taufik atau yang lain-lainnya, Tuhan kiranya berkat-Mu menyertai mereka, karena mereka pada pagi hari ini pada dasarnya juga melayani kami umat-Mu yang masuk ke kompleks ini. Terpujilah namamu selama-lamanya Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini, dan mari saudara-saudara kita terima berkat dari Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan Yesus sendiri mengarahkan wajahnya atas saudara, menyinarkan wajahnya atas saudara, memenuhi saudara dengan kasih karunia-Nya berlimpah-limpah dan damai sejahteranya yang melampaui sekalian akal itu. Dan saudara-saudara, biar kiranya kasih sayang dari Allah Bapa melingkupi saudara semuanya, persekutuan dalam Roh Kudus mempersatukan kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Tuhan berkati saudara. Jangan lupa hari Kamis jam 8 pagi di tempat ini. Kami tunggu. Tuhan Yesus menunggu saudara.